Makanya judul kita takut terhadap syirik penting, karena syirik ini bisa menghancurkan amal yang semuanya dan bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Saya sudah pernah sebutkan di bab-bab sebelumnya bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ridwanullahi alaihim, mereka itu saking kuatnya tauhidnya sampai kalau sendalnya putus mereka angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus gantikanlah. Kalau dia lagi sakit, ya Allah sembuhkanlah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Lalu setelah itu ikhtiar secara manusiawi, pergi ke dokter. Makanya kita selalu dalam Islam bagi orang beriman, sebelum beraktivitas dimulai dengan doa. Sebelum makan doa, sebelum minum doa, sebelum keluar rumah doa, sebelum pakai baju, sebelum berhubungan biologi, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, memang kita berdoa, minta dulu perlindungan kepada Allah, baru kita ikhtiar manusiawi. Setelah itu nanti Allah akan berikan taufiknya, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan obat yang diberikan oleh dokter penyebab kita sembuh. Kebanyakan orang yang tidak faham masalah ini, maka dia menomor sekiankan Allah itu, bahkan tidak diikuti dengan keyakinan. Malah nanti kalau sudah mentok, sudah 30 dokter yang didatangi tidak bisa sembuh, baru kemudian bangun sholat malam, itu pun masih belum diikuti dengan keyakinan. Diterima enggak ya? Nah, ini orang yang ngaco dari atau kacau dari sisi tauhidnya, padahal sebenarnya dia harus betul-betul kepada Tuhannya kembali. Kalau dia murnikan ini, dan ini dicontohkan oleh semua rasul-rasul, semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah, dan orang-orang beriman sebelum kita juga semuanya melakukan itu, dan sudah terbukti dalam kehidupan mereka seperti para sahabat menang dalam setiap peperangan, berbahagia dalam setiap rumah tangga, keturunannya jadi baik-baik semuanya. Itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada panduan hidup. Orang beriman itu punya panduan hidup dan dia tidak butuh berbuat kesyirikan. Saya kemarin hari Jumat sampai hari Ahad diundang sama orang-orang kita di Jepang. Begitu saya tiba di sana, terus dijemput oleh panitia, saya sempat tanya, orang-orang di sini agamanya apa sebenarnya? Gak ada agamanya Ustaz ini. Bahkan bisa dikatakan mayoritas 90% ini orang-orang Majus. Majus itu nggak jelas agamanya, bisa sembah api iya, sembah patung iya, sembah matahari iya, apa saja yang dianggap ini hebat orang bicarakan diikutin. Padahal mereka dari sisi teknologi canggih, gitu ya. Terus saya tanya, baik lebih dalam saya mau tahu, bagaimana mereka mengatur rumah tangga mereka? Ada orang-orang kita nikah sama orang asli sana, bagaimana mereka atur rumah tangga? Siapa yang memimpin di rumah tangga mereka ini? Dari mana mereka bisa menyusun hak dan kewajiban? Oh, hak istri ini, hak suami ini, anak-anak, orang tua, hak kerabat. Jawaban mereka tidak ada semua itu. Nggak ada, nggak jelas. Laki-laki sama perempuan menikah, dua-duanya kerja, dua-dua biayai rumahnya. Kalau kita jelas, suami saja, istri biar kaya tetap harus suaminya membiayai, kecuali istrinya yang tanazul, maksudnya mengatakan sudahlah, nggak usah saya dibiayai, misal. Kalau enggak, dia punya kewajiban. Kemudian kalau malam, apa programnya? Kalau di rumah nggak ada program. Sampai ada satu orang di situ kebetulan pernah ngajar di pesantren ayah saya di Makassar, dia lagi menyelesaikan S3. Dia bilang sampai saya punya beberapa profesor yang tidak jelas, karena tidak tahu apa kegiatan di rumah. Dia juga tidak menganggap ada hak-hak yang harus dia tunaikan untuk istri anaknya. Jadi dia biar hari libur tetap ke kampus, masuk ke lab untuk melakukan ini dan itu. Tidak jelas tujuan hidupnya apa. Kalau lebih jauh lagi kita tanya, bagaimana pendapat mereka dengan masalah kematian? Oh, nggak ada apa-apa, mati ya sudah dijadikan debu, ditaruh, selesai. Apa di sana nggak tahu, nggak ada apa-apa. Jadi subhanallah, beda sekali dengan seorang muslim yang tahu dari mana asalnya. Nabi Adam sama Hawa diceritakan dalam surah Al-Baqarah, tujuan hidup, mana boleh mana nggak boleh, dari makan, minum, pakaian, pendapatan, segala macam. Mati diceritakan bagaimana mati itu, ada hisab, amal-amal yang kita kerjakan akan ditimbang nanti di hari kiamat. Ada surga dan neraka, dari tanahnya surga sampai bangunannya semua dirincikan. Neraka juga begitu, jadi sini siksaannya, zina itu siksaannya begini, riba itu begini, segala macam terinci. Pada saat seseorang berbuat salah, bagaimana caranya dia taubat, bagaimana caranya dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, perahu penyelamatnya. Pas waktu itu kami mau sholat maghrib, saya sempat bilang, kalau malam begini apa programnya orang-orang di sini? Gak ada.
Kita subhanallah tiba maghrib ada waktu sholat, ada qabliyah, ada duhur, ada 3 rakaat maghrib, ada ba'diyahnya. Sebenarnya kita tahu ada isya, ada qabliyah isya, orang siap-siap ke masjid, orang siap-siap sholat, mau tidur malam ada sholat tahajudnya. Programnya padat sekali dan kita tahu ada janji-janji di situ. Ini sudah cukup menjadi gambaran bagaimana orang yang beriman kepada Allah itu punya ketentraman jiwa, tahu dari mana asal muasal sampai akhir daripada kehidupan ini, dan kita bisa tentukan baik atau buruknya jalan kita, gitu kan? Dan sampai pada tingkat di Jepang, orang-orang kalau masuk di supermarket pun kalau mau belanja makanan, itu ada sebagian di antara mereka. Waktu itu saya tahun lalu, waktu saya ke Tokyo di Ramadan, ada KBRI kita ngundang. Jadi ada bahasa dari beberapa teman di sini, kalau ada di supermarket label makanan berlabel halal, orang Jepang pun mau beli. Mereka sendiri mau beli. Kalau ditanya kenapa? Oh, ini lebih aman karena sudah diadakan penelitian. Kita, agama ini sebenarnya bukan agama untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi semua suku, semua bangsa, dan memang ini baik. Cuma sayangnya kita belum ikuti itu dengan keyakinan sepenuhnya, masih ragu, seakan-akan agama kalau kapan kita perlu saja, tidak perlu ya sudah. Enggak, dari bangun tidur sampai tidur lagi, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, pergaulan kita, pendapatan, semuanya harus kembali kepada agama. Dan Allah sudah pandu kita dengan itu dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Semua hidupmu, tanyakan agamamu perintahin apa, kerjakan. Yang dilarang jauhi, dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, yang menyesatkan kita dari jalan-jalan yang benar ini. Salah satu hal yang berat sekali dalam yang bisa merusak ketauhidan kita, ketergantungan kepada Allah, adalah syirik. Mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan syirik dibagi dua oleh para ulama. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kalau syirik besar, mempartnerkan Allah dengan makhluknya besar. Seperti misalnya orang yang memberikan sesajen-sesajen ke benda-benda mati, kayak kuburan, kayak patung, atau menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Ini semua adalah poin-poin yang berbahaya, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, seperti saya pernah ceritakan contohnya pada saat saya ngisi pengajian masalah syirik di Makassar waktu itu. Sempat ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz, kami di sini kalau mau turunin kapal baru, ya, kebanyakan orang yang beli kambing terus dilempar kambingnya ke lautan. Saya tanya kenapa? Supaya penjaga laut nggak ganggu kapalnya. Ini syirik besar ini. Apa hubungannya? Pemilik laut, pemilik kita, pemilik air, pemilik udara, pemilik api, tidak ada kecuali Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali. Allah nggak pernah perintahin kita untuk itu. Kalau kita baru mendapatkan nikmat, sebagai tanda syukur kita menyembelih kambing dengan baca bismillah, atau sapi kita berikan dagingnya kepada orang susah, itu ibadah. Tapi kambing utuh disembelih, lalu dituang darahnya dan kambingnya dilempar begitu, ya, dalam lautan, ini semua tidak benar. Dan itu banyak terjadi, orang lakukan di kuburan, orang lakukan di pohon, ya, atau menggantungkan nasibnya pada benda-benda mati, batu, keris, dan seterusnya sebagaimana sudah. Ini semua adalah syirik-syirik besar. Dan syirik besar ini teman-teman berbahaya, karena syirik besar bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ya, makanya ulama mengatakan kalau syirik besar dilakukan, syaratnya harus mengulangi syahadatnya. Kemudian kalau dia bersyirik besar, kalau meninggal tidak sempat taubat, bisa kekal di api neraka. Seperti orang-orang Mekah, ya. Makanya ada istilah kafir, ada istilah musyrik. Kafir orang yang mungkiri Allah, baik secara global atau substansial. Kalau musyrik, orang yang beriman kepada Allah tapi dia partnerkan Allah dengan makhluknya. Jadi di Mekah itu Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan musyrik, itu mereka masuk neraka. Sebabnya kenapa? Mereka kenal Allah loh. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau berbicara, mereka menggunakan kalimat Allahumma, ya Allah. Mereka kenal kalimat Masya Allah, mereka tahu. Makanya dalam Al-Quran ditanya, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bintang-bintang, mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Kalau gitu tanya, kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Untuk apa patung 375 patung ditaruh dekat Ka'bah?
Allah kekalkan juga dalam Al-Quran di ayat lain melalui lisan mereka. Mereka mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati, teman-teman. Allah enggak butuh jimat. Allah enggak butuh batu, enggak butuh kuburan itu. Langsung meminta kepada Sang Pencipta Allah. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, awal sekali berhala mulai disembah itu setelah meninggalnya Nabi Nuh alaihissalam bersama. Jadi Nabi Nuh dulu mendakwai kaumnya menyembah berhala. Sudah selesai nih, sudah dihancurin semuanya. Allah datangkan kan kiamat kecil pada saat itu ya, banjir semua. Yang selamat hanya di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Berjalan waktu, Nabi Nuh alaihissalam meninggal, para sahabatnya Nabi Nuh juga meninggal. Generasi yang datang setelahnya seringkali ziarah kubur, mendoakan orang-orang saleh ini, gitu kan. Maka dalam riwayat ini kata Nabi SAW, tadinya tidak ada kesyirikan, maka datanglah syaitan menjelma jadi manusia, kata Nabi SAW, lalu menanyakan sebagian orang di antara mereka yang sedang datang ke kuburan mendoakan orang-orang mati ini. Kata syaitan, apakah kalian yakin orang-orang ini saleh? Kata mereka, tentu saja, tapi dia dalam poster manusia. Lalu kemudian kata syaitannya, kata iblisnya, kenapa kalian tidak buatkan patung-patung mereka? Jangan disembah, buat ukir wajahnya supaya kalian tidak lupa, dan letakkan di pintu-pintu masuk rumah kalian atau di tempat-tempat ibadah kalian. Jangan disembah, supaya kalau kalian lihat, kalian jadi ingat kesolehannya. Udah kalian sembah Allah saja, masuk akal. Supaya jangan hilang. Kalau kita sekarang kan ada foto, kalau zaman dulu nggak ada. Maka kebanyakan kalau kita lihat zaman dulu orang mengukir jadi patung kan gitu. Ukirlah, ini dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, dulu lama gitu. Dan ini awal kesyirikan kata Nabi SAW. Kembalinya umat manusia menyembah atau mensyirikan Allah. Maka setelah generasi itu mati, mereka nggak buat syirik ini, cuma buat patung. Minimal sudah ada patungnya dulu. Generasi ini mati kata Nabi SAW, datang generasi setelahnya, iblis menjelma lagi mengatakan, orang-orang tua kalian tidak buat patung ini begitu saja. Karena mereka orang-orang soleh, maka mereka meminta dulu kepada patung ini, baru disampaikan kepada Allah. Karena amal kalian masih belum cukup, ini orang-orang soleh. Padahal ini bukan orang solehnya. Beda kasus kalau orang itu masih hidup. Orang tua kita masih hidup, ada seorang ulama yang baik ibadahnya, lalu kita mengatakan kalau masih hidup, kalimat ini perlu digarisbawahi, kita bilang doain saya, boleh, silakan, sama orang tua kita, sama teman kita, saya lagi sakit nih, saya lagi ada masalah, tolong doain, boleh. Para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW minta didoain, boleh, kalau masih hidup. Tapi kalau sudah mati, hati-hati. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW mati, tidak pernah ada satu riwayat pun menjelaskan kepada kita para sahabat datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah, enggak pernah. Aisyah itu radhiyallahu anha hidup 30 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Ini ranjangnya Aisyah, ini kuburannya Nabi, satu kamar, di satu kamar. Enggak pernah Aisyah bilang tadi malam Rasulullah datang kepada saya, ayo sini buka rumahnya, silakan masuk, minta-minta ke kuburannya Nabi, enggak pernah. Para sahabat lewat, ucapkan salawat kepada Nabi SAW, pergi. Itu yang dilakukan. Begitu pula Nabi SAW contohkan pada saat mendatangi kuburan Baqi, syuhada Uhud, ya. Nabi SAW lewat memberikan salam, mendoakan mereka, padahal mereka mati syahid. Enggak pernah dijadikan perantara ini. Kenapa sekarang kita balik nih kasusnya? Kita berbuat kesyirikan-kesyirikan yang kita tidak sadari, seakan-akan sedang ibadah, padahal mirip sekali perbuatan kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini berbahaya teman-teman sekalian. Makanya judul kita takut terhadap syirik penting, karena syirik ini bisa menghancurkan amal yang semuanya, dan bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu kalau syirik besar. Tentu banyak contoh-contoh, ya. Di antaranya di Mesir ada sebuah kota namanya Tanta. Situ dulu ada satu orang punya kedudukan di masyarakat. Kemudian orang ini pada saat meninggal, ada satu masyarakat wakafkan tanah di dalam kebunnya. Jadi si A meninggal, si B mewakafkan tanah untuk si A. Dibuatlah kuburan. Berjalan waktu, nggak disembah apa-apa kuburan ini, sama sekali nggak disembah.
Berjalan waktu Bapak Ibu sekalian, rupanya ahli waris yang punya kebun ini sudah bagi-bagi, tinggal tanah yang diwakafin buat kuburan, dan sudah ada di pinggir jalan raya. Ini cerita sekian puluh tahun setelahnya. Jadi syaitan itu punya cara menyesatkan manusia secara massal walaupun jangka panjang. Mungkin generasi ini belum kena, generasi setelahnya bisa kena gitu. Maka ada dua orang yang fasik datang dari Kairo, 200 kilo kurang lebih dari situ datang, ban mobilnya kempes, pecah, pas di seberang kuburan. Yang satu lagi ganti ban, yang satu lihat ke seberang. Ternyata di seberang itu ada kuburan, dan dalam hitungan 10 menit rupanya ada 10 orang yang lewat mengucapkan salam ke kuburan itu. Orang ini dasarnya fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya. Dia nggak takut sama Allah gitu. Belum punya ilmu agama yang cukup untuk itu. Maka dia bilang, dia ambil kaleng kosong, kaleng bekas di situ ada di pinggir jalan, diambil, dia nyebrang, ditaruh di sebelah kuburan, lalu dia seberang lagi. Dilihat sama dia dari jauh, dipantau 10 menit kemudian. Ternyata dari 8 orang yang lewat ada 2 taruh duit. Dia bilang sama temannya, ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan sama temannya, beli keramik, beli pagar, diubah tuh kuburan, dikemas dengan sebagus mungkin. Sampai sekarang terkenal tuh di Mesir. Dibuat keramik bagus, pasang kelambu segala macam, tulis kuburannya syekh, kuburannya alim ini. Silakan yang mau minta-minta boleh, taruh celengan yang bagus. Mereka pantau dari jauh. Malam begitu dibuka, kotak amalnya penuh. Sekarang, ini bukan sekarang ya, ini saya diceritain oleh guru saya waktu saya tingkat 4 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah. Waktu itu tahun 1998. Kata beliau, sekarang maksudnya tahun 1998 ya, Allahu alam kalau hari kita sekarang 2017 nih. Tapi yang jelas pada saat itu dosen saya Dr. Fahad Suhaimi hafidahullah, beliau mengatakan pada saat itu ya, sudah dibangun masjid untuk kapasitas 1000 orang, kuburan tengah-tengah, masjid dibuat, dan setiap hari orang berbuat kemusyrikan, tawaf di kuburan itu, minta-minta, taruh air, ambil tanahnya, paketnya sudah ada itu. Paket kuburan selalu sama itu ya, jual tanah, taruh air, ya, minta-minta, sudah satu paket. Yang tadinya untuk Allah dialihkan ke situ tuh, padahal batu itu tidak ada gunanya sama sekali gitu. Maka dia bilang, dan kotak amalnya itu bisa mencapai 1 juta jenih. Kalau kita sekarang mungkin bisa 3 miliar dari kotak amal. Dia hidup dari situ, dia tidak peduli orang ribuan mau sesat, yang penting saya dapat duit. Dan umumnya lokasi syirik ini sebabnya, ujung-ujungnya duit. Duit semua ini. Kalau kita lihat duit semuanya. Jadi pasar di sekitar kuburan, orang transaksi, udah jadi apa? Jadikan sebagai tradisi. Belum lagi syaitan banyak menghiasi mereka, banyak pengakuan-pengakuan mereka. Oh, di kuburan orang soleh ini pernah saya lihat penampakan orang pakai imamah putih, memberikan wasiat begini dan begini. Rasulullah nggak pernah nampakin dirinya kepada para sahabat setelah mati. Ada yang lebih baik daripada Rasulullah? Pakai akal sehat Bapak Ibu sekalian. Masalahnya kita banyak ditipu gara-gara itu. Duit semuanya. Ujung-ujungnya kasih duit. Nah, ini bahaya sekali, ini nggak boleh, perbuatan syirik. Ya, makanya kita harus khawatir ini membatalkan tauhid kita. Dan syaitan lebih suka itu daripada Bapak Ibu zina. Zina haram, tapi itu lebih disuka karena ini bisa langsung selesai, ini senjata pamungkas buat syirik, maka bisa kufur, gitu kan? Bahaya sekali. Ya, jadi harusnya kita hati-hati. Ini banyak fenomena-fenomenanya terjadi begitu. Begitu pula kita lihat di Indonesia banyak sekali lah, di gunung dianggap kadang-kadang prasasti, nggak ada apa-apanya, palsu dibuat prasasti, nggak ada apa-apa sama sekali. Ya. Saya pernah datang ke Pulau Kayangan di Makassar, teman-teman Makassar pasti tahu. Waktu itu kebetulan saya masih dosen di Makassar, mungkin sekitar 12 tahun yang lalu. Saya masih ngajar di beberapa kampus. Kemudian ada teman saya dari Mekah, Syekh Ali Ar-Rimi. Beliau ngajar waktu itu di IAIN, waktu masih IAIN namanya. Ngajar di situ 4 tahun. Dia bawa istrinya. Ada satu orang juga yang mengabdi di UMI pada saat itu 4 tahun juga. Yang jelas mereka minta, Khalid liburan nanti hari Sabtu Ahad, kami mau keluar dari kota Makassar, tapi tidak usah yang jauh-jauh. Saya bilang, yang saya tahu di sini ada pulau, cuma sebentar 15 menit, 20 menit naik bot. Mau, ayo. Baiklah pergi ke sana. Tapi nggak nginap, cuma datang bawa makanan gitu.
Saya subhanallah selama ini waktu masih kecil sering gitu, saya tidak pernah keliling-keliling pulau itu, nggak pernah gitu. Pas tiba di sana, dia bilang sama saya, Khalid kita keliling-keliling, saya mau lihat pulau ini. Nah, sudah ya, jalan kaki, muter-muter sambil ngobrol gitu. Tapi saya diskusi sama dia masalah agama. Nah, beliau juga pada saat itu kebetulan MA dari Ummul Qura dan dosen di Ummul Qura gitu. Jadi sering saya diskusi. Waktu lagi muter-muter, entah saya tahu, tidak ingat ya di titik mana. Lewat ada kayak kotak, kayak rumah kecil gitu di tanah di bawah pohon. Saya begitu lewat, saya coba lihat ada tulisan, ini kuburannya siapa gitu ya, siapa yang mau minta-minta sini silahkan. Ada tulisannya begitu, ada kotak amal di situ. Persis subhanallah yang terjadi di Mesir, persis ujung-ujungnya kotak amalnya, duitnya. Orang mau syirik minta pada kuburan itu tidak masalah. Bapak ibu sekalian coba tangkap rasionalnya. Kalau orang soleh itu di kuburan dan batu dan tanah itu juga bermanfaat buat kita, ya, maka bagaimana dengan Tuhannya orang itu dan batu itu? Allah maha hidup. Angkat tangan ke langit, bukan ke situ. Orang mati itu butuh sama kita. Kenapa kita bacakan salawat pada Nabi SAW? Nabi sudah diampuni dosanya. Apa itu salawat? Tambahan rahmat. Karena orang pun membutuhkan tambahan rahmat. Walaupun itu baginda Nabi SAW. Makanya kita selalu bacakan salawat-salawat. Kata Nabi SAW, kalau tiba hari Jumat, perbanyaklah salawat untukku, karena siapa yang salawat sekali akan dibalas 10 kali. Kenapa? Ada motivasinya. Kita juga dibalas tambahan rahmat 10 kali. Kenapa sahabat kita katakan radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim? Kenapa orang mati kita sering katakan almarhum atau yarhamhullah atau rahimahullah, rahimahullah gitu. Doa semua. Memang begitu kita perlukan, diperlukan untuk itu. Kalau orang-orang seperti Nabi, seperti para sahabat yang jelas-jelas sudah kealimannya, ada jaminan-jaminan surga yang didapatkan kepada mereka melalui wahyu, itu saja begitu, apalagi kalau orang-orang yang lain. Mau kiai, mau guru, mau semua, mereka butuh tetap kepada kita doa. Bukan kita yang minta, orang hidup masih bisa memberikan kepada orang yang mati, tapi orang mati nggak bisa. Mereka sudah tidak bisa. Itulah syariat agama kita yang sebenarnya. Maka jangan nodahi tauhid kita dengan syirik, Bapak Ibu sekalian.